Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau begitu baik dalam hidup kami. Ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Saya teman Engkau berdiri. Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari angkat pujian ini dari dasar hatimu. Segalanya, lebih dalam ku menyembah
suaramu. Kami tak henti-hentinya dari mulut kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih ya. Oh, sangat bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Tuhan menilik setiap hati kita. Tuhan tahu apa yang kau pikirkan saat ini. Pergumulan apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayalah Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sangat bagimu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Lambaikan tangan saudara, Anda saudara sehat semuanya. Haleluya. Mari kita percaya bahwa oleh darah anak domba kita diselamatkan, kita dimenangkan oleh darah anak domba. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan oleh darah anak domba.
kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, sucikan hatiku. Haleluya. Sucikan hati kami ya Tuhan. Buatlah kami setia Tuhan untuk mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hatiku, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hatiku, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hatiku. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita undang mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah di tempat ini ya Tuhan. Mengalirlah di hidup kami Tuhan. Memulihkan hidup kami. Haleluya. Bagaikan tanah kering, Benar Tuhan. Hati kami bagaikan tanah kering Tuhan. demikianlah jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku, Haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air
bukan air Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwa kami Tuhan, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Tuhan di hidupku Tuhan, di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Saya undang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Tuhan lihat terlalu banyak anak-anak sekolah minggu pada siang hari ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan pakai anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, Tuhan pakai anakmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, Tuhan pakai anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, Tuhan memakai anakmu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarnya. Dan juga Tuhan, berikanlah kepada kami kesucian hati kami di dalam kami untuk makan dan minum perjamuan kudus pada siang hari ini yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan boleh menguduskan hati dan pikiran kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membuka kitab kita di dalam Habakuk pasalnya yang pertama. Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, ya. Habakuk
Oke. Ayat pertama berbunyi demikian, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara-saudara, kalau kita melihat anak kita tumbuh, itu sangat senang sekali. Khususnya pertumbuhan dari bayi menuju balita, saudara kasih Tuhan. Bahkan sampai di anak-anak, kita merasakan senang kita melihat pertumbuhan anak kita yang tadinya tidak bisa jalan, bisa berjalan, yang tadinya tidak bisa bicara. Kita mengalami sukacita. Bahkan saat-saat anak-anak itu lagi suka-sukanya bertanya-tanya, maka itu akan menyenangkan hati kita. Biasa anak kecil itu orang bilang lemes, banyak pertanyaan, ya. Misalnya dia tanya, "Papa, ini warnanya apa? Papa, ini bentuknya apa? Papa, itu binatang apa?" Semuanya ditanya, dan orang tua tentunya dengan senang hati menjawabnya. Dan pertanyaan itu mudah dijawab oleh orang tua. Tetapi saudara-saudara Tuhan, bertambahnya usia, pertanyaan anak itu semakin aneh-aneh pertanyaannya. Contohnya, "Papa, kenapa ya laut itu biru warnanya? Kenapa di langit itu ada bintang banyak? Kenapa pesawat itu bisa terbang?" Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara Tuhan, semakin hari semakin sulit. Tetapi kita bersyukur di zaman now ini kita bisa bertanya kepada Mbah Google. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita bisa, "Sebentar ya nak, Papa mau buka dulu handphone gadgetnya, tanya dulu ke Mbah Google," bisa mendapatkan jawaban. Dan anak-anak tentunya akan berkata, "Hebat, Papa itu luar biasa, Papa itu hebat." Namun saudara-saudara Tuhan, dalam kehidupan berjemaat, saya mulai menemukan juga bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak googlingable, saudara-saudara. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya di Google. "Pak Hasan, kapan ya suami saya bertobat?" Nah, itu ada jawabannya di Google, saudara kasih Tuhan. "Pak Hasan, kapan ya sakit saya sembuh?" Itu juga tidak ada jawabannya. "Pak Hasan, kapan ya usaha saya maju?" Dan lainnya, dan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang bahkan tidak saya temukan saat saya mencari di Google, saudara kasih Tuhan. Jemaat mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang tidak googlingable seperti itu. Jemaat bisa bertanya kepada pendeta, betul? Jemaat yang tidak menemukan di Google itu bisa bertanya kepada pendeta. Mungkin jemaat ini berkata, "Pak Pendeta, kalau berdoa bisa tolong tanyakan sama Tuhan. Pak Pendeta kan dekat sama Tuhan, tolong tanyakan sama Tuhan. Kapan ya susah cari uang seperti sekarang ini bisa berhenti? Kapan ya sekarang kali ini orang yang bilang cari uang itu lebih susah dari tahun-tahun sebelumnya?" Jangan lupa juga Pak Pendeta, kasih tahu sama saya jawabannya. Mungkin jemaat bisa berkata demikian. Bisa titip tanya, bisa titip pertanyaan sama pendetanya kepada Tuhan. "Kapan ya masalah saya bisa selesai? Tolong tanyain sama Tuhan." Kalau Pak Pendeta berdoa. Nah, kalau jemaat bisa bertanya kepada pendeta,
Pertanyaannya, kalau pendeta punya pertanyaan yang tidak googleable, bagaimana saudara-saudara Tuhan? Jemaat kalau mempunyai pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, dia bisa tanya ke pendeta. Pertanyaannya, kalau pendeta mau tanya sama siapa? Kalau pendeta punya pergumulan yang belum ada jawabannya, gimana? Seperti saya mempunyai pergumulan tapi tidak ada jawabannya, bagaimana? Kan gak enak sebagai hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan yang katanya dekat sama Tuhan kok gak punya jawabannya? Itu suatu hal yang kadang-kadang terjadi di hamba-hamba Tuhan. Jemaat punya masalah yang tidak dapat dijawab, yang tidak ada jawabannya di Google, dia bisa bertanya kepada pendeta. Pertanyaannya, kalau pendeta punya masalah, dia harus tanya kemana? Saudara, itulah yang terjadi dengan seorang nabi yang bernama Habakuk. Yang tadi kita baca, berapa banyak pertanyaan yang dia lontarkan di ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ayat yang ketiga, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Bayangkan seorang nabi memulai kitabnya dengan rentetan pertanyaan. Pasal 1 sudah dihujani dengan pertanyaan. Situasi yang dia lihat sehari-hari dalam hidup yang orang Israel, dia melihat bahwa keadilan muncul terbalik, saudara-saudara Tuhan. Orang benar dikalahkan oleh orang jahat. Bukankah itu juga seringkali kita melihat ada orang yang setia kepada Tuhan, kok hidupnya susah ya? Tetapi ada orang yang hidupnya sembrono, tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Itu seringkali yang kita lihat, yang kita saksikan di dalam keseharian kita. Ini juga yang muncul di lingkungan Habakuk beserta dengan orang Israel. Orang yang benar kok hidupnya menderita. Sudah bersama Tuhan, pertanyaan Habakuk bukan saja pertanyaan saat itu dengan orang Israel, tetapi pertanyaan Habakuk itu adalah pertanyaan bagi semua orang. Tapi Habakuk tidak punya jawabannya. Habakuk tidak punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang Israel itu. Saudara Kristen Tuhan, bayangkan seorang nabi sebagai penyambung lidah Allah yang dianggap dekat dengan Allah, tetapi tidak punya jawaban atas semua pertanyaan itu. Saudara, saya yakin jika Habakuk hidup di zaman now dengan gadget di tangannya, pasti akan menerima banyak sekali WA dari jemaat. Dan Habakuk tidak punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tang ting tung, setiap saat dia dengar notifikasi, banyak jemaat yang bertanya, Pak Habakuk, bagaimana ini? Bagaimana dengan hidup saya? Tidak nyaman, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Kenapa ya hidup saya susah? Padahal saya udah baik loh sama orang. Padahal saya sudah ke gereja loh. Bahkan saya sudah memberikan persembahan, menjadi bagian kewajiban saya sudah berikan. Tetapi kenapa saya hidupnya malang ya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidaklah mudah dijawab, saudara-saudara Tuhan. Termasuk yang saya katakan, termasuk saudara dekat dengan Tuhan. Bahkan yang sedang dalam pelayanan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul
itu tidak mudah kita mendapatkan jawabannya. Saya juga seringkali bertanya, Tuhan, kurang apa lagi? Semua sudah diberikan, tetapi kok kenyataannya di bawah ekspektasi. Kenyataannya kok berbeda. Seperti khotbah minggu lalu, saudara sekalian Tuhan, dikatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku adalah bukan jalanmu. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, saudara sekalian Tuhan. Dalam hidup ini memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya, saudara Tuhan. Itulah sebabnya Habakuk berseru dengan banyak pertanyaan yang tak terjawab itu. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan menjawab pertanyaan sang nabi. Di ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Inilah jawaban yang dinantikan. Orang Israel bersalah. Orang Israel sudah melakukan pelanggaran sehingga Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel, ke negeri yang jauh sepanjang 1.500 km dari Yerusalem, negeri yang jauh. Tuhan jawab, kok jawabannya begini ya? Kenapa Tuhan kasih orang Kasdim? Akulah yang telah membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim itu orangnya lebih jahat daripada orang Israel, lebih kejam, lebih bengis. Saudara kasih Tuhan, masakan Tuhan yang suci menyuruh orang Kasdim yang lebih jahat itu untuk menghukum Israel? Ini tidak masuk logika. Ini tidak masuk di akal. Ibarat saudara kasih Tuhan, saudara menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Bagaimana lantai bisa bersih? Tidak mungkin. Atau saudara sekalian Tuhan, orang tua yang punya anak yang nakal, orang tua yang mempunyai anak yang bandel, tidak bisa dikasih tahu. Dia suruh preman tetangga sebelah, tolong lu kasih tahu, lu ajar anak gua. Masakan begitu? Itulah yang dialami oleh Habakuk sekalian Tuhan. Dia berdoa, jawabannya, kok kenapa Tuhan membangkitkan orang Kasdim, orang yang lebih jahat? Saudara-saudara, jawaban ini menimbulkan pertanyaan lagi. Sampai Habakuk bertanya lagi, kenapa? Apalagi jemaat pada umumnya akan lebih banyak lagi bertanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Saya sudah melakukan bagian firman Tuhan, tetapi saya tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saudara-saudara, tidak mudah mempunyai pergumulan dan menanyakan jawaban kepada Tuhan, yang jawaban Tuhan malah menimbulkan pertanyaan yang lain. Tidak mudah, saudara kasih Tuhan. Suatu hari ada percakapan antara seorang ayah dengan anak. Anaknya bertanya, Pak, saya mau tanya, Papa takut nggak sama beruang? Enggak, ngapain takut sama beruang? Oh, kalau sama harimau, takut nggak? Nggak usah takut. Papa kan besar, nggak usah takut sama harimau. Pertanyaan berikutnya, Pak, Papa sama harimau nggak takut, sama beruang nggak takut, sama Mama takut nggak? Pas kebetulan mamanya lagi lewat sambil terpinggang. Pengen tahu laki gua yang dengar jawabannya apa, nih ngasih jawabannya apa? Pak, bagaimana Pak jawabannya Pak? Sambil si anak lihat mamanya, lalu bertanya lagi, Pak,
Sama harimau tidak takut, sama beruang tidak takut. Kalau sama mama takut nggak? Sang mama tersenyum mendengarkan pertanyaan anaknya dan menantikan jawaban dari sang papa. Sang papa lalu berkata kepada anak itu, "Nak, apa pertanyaanmu? Coba diulang lagi, papa nggak dengar." "Enggak pak, sama beruang papa nggak takut, sama harimau papa nggak takut, sama mama papa takut nggak?" Sang ayah terdiam sejenak, lalu dia bilang, "Nah, pertanyaanmu itu salah." Si anak langsung menjawab, "Salahnya di mana pak? Tinggal jawab aja, takut apa enggak sama mama." "Kok salah pertanyaan?" kata si anak. Sang papa tersenyum dan menjawab, "Tidak pantas nak menyamakan mamamu dengan beruang atau harimau." Saudara-saudara, itulah yang dilakukan orang ketika mereka tidak mempunyai jawaban. Mereka menghindar, mereka lari. Dengan kata lain, ngeles, saudara-saudara Tuhan. Tidak mau menjawab atau menghindar. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudara Tuhan, ketika Habakuk bertanya dan Tuhan menjawab, yang membuat pertanyaan makin besar. Habakuk bertanya, dijawab oleh Tuhan, malah timbul pertanyaan jadi besar. Habakuk tidak lari dari kenyataan. Dia tidak meninggalkan pelayanan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Alkitab mengatakan di pasal yang kedua ayat yang pertama. Pasal kedua ayat yang pertama, coba lihat. Pasal 2 ayat pertama. "Aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Saudara, di dalam pertanyaan dan kegelisahan yang makin lama makin besar, Habakuk berdiri di tempat yang paling tinggi, yang pada waktu itu adalah menara pengintaian. Sebuah tempat di mana untuk melihat siapa yang datang dari luar. Menara pengintaian itu mempunyai fungsi, dia pengen tahu siapa yang datang saja dari luar ke dalam ini. Yang kini juga dipakai oleh Habakuk untuk menantikan jawaban Tuhan. Di dalam tanya yang besar, Habakuk tidak melarikan diri, tetapi justru ia mendekat, menantikan Tuhan. Itulah sikap yang dilakukan oleh Habakuk. Dia tidak lari, tetapi dia menantikan Tuhan. Saya teringat juga dengan kisah Daud. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Daud di dalam posisi terjepit, Siklag kotanya dibakar, anak-anak semua diambil, istri-istri juga diambil oleh musuh. Bukan sekedar itu, rakyat dikatakan hendak melempari Daud itu dengan batu. Posisi Daud itu sangat terjepit. Kita lihat di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud posisinya terjepit. Rakyat begitu marah, pengen melempari dia dengan batu. Gara-gara lu, kota kita Siklag dibakar. Gara-gara lu Daud, anak gua, istri gua diangkut semua memusuh. Mari sama-sama kita bakar, kita hajar si Daud itu. Daud apa yang dilakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Menguatkan kepercayaannya bagaimana? Menyerahkan diri kepada Tuhan.
berdoa kepada Tuhan, diam di bawah kaki Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah diam dan menanti di tengah kegelisahan hati, bukan? Tidak mudah. Menantikan Tuhan itu tidak mudah. Saudara-saudara kesal Tuhan, jauh lebih mudah kita ini melarikan diri dari kenyataan, bukan? Lebih mudah kita ini melarikan diri dari kenyataan. Melarikan diri akan menjadikan kita panik. Ingat, orang yang melarikan diri dari kenyataan itu akan menjadi apa? Dirinya itu pahit dengan Tuhan dan sesama. Dan orang itu akan berkata, udah, gak usah jangan banyak ngomong bro. Gak usah lagi kita ngomong gereja-gereja ya bro. Gak usah lagi ngomong gereja Tuhan-Tuhanan bro. Tuhan udah gak ada. Gua berdoa juga percuma, dia gak denger. Dia kagak jawab, percuma. Jadi udah, gak usah ngomong Tuhan-Tuhan lagi. Pelayanan juga udah gak usah. Gak usah melayani. Tidak ada lagi ada pelayanan. Saya tinggalkan semuanya. Saudaraku yang sedang Tuhan, itulah kalau orang yang menghindar dari masalah, dia akan mengalami kepahitan hidup. Dan kepahitan itu akan ditumpahkan di dalam dia tidak mau lagi ke gereja, dia tidak lagi mau berdoa, dan dia tidak lagi mau berbicara tentang. Tapi suatu hari saya percaya Tuhan mengasihi kita. Dan memang Tuhan mengasihi kita. Kadang-kadang kepahitan itu menghampiri hidup kita. Tapi sukses Tuhan, kalau kita lari dari kenyataan, kepahitan itu akan melingkupi hidup kita. Saya akan cerita seorang misionaris sukses Tuhan dari Norwegia. Dari Norwegia, suami istri, dia pergi ke negara Afrika, saudara Tuhan, ke negara Afrika. Dengan cinta Tuhan yang mula-mula, saudara Tuhan, suami istri ini pergi ke Afrika. Di sana, saudara Tuhan, suami istri melayani dengan sungguh-sungguh. Gak ada yang bertobat. Satu pun gak ada yang bertobat. Bukan itu saja, saudara-saudara kesalahan Tuhan, istrinya meninggal, anaknya juga meninggal. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam kekecewaan yang besar, dia kembali ke Norwegia. Dia kembali ke badan misi. Dia bilang, saya sudah gak mau melayani Tuhan lagi. Percuma. Apa artinya? Bukan saja nol, tapi minus. Anak istri saya mati dan gak ada satu orang pun yang bertobat. Akhirnya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Dia mabuk-mabuk. Kalau ada orang yang ngomong gereja, ngomong Tuhan, dia pasti akan marah. Hidup di dalam keterpurukan yang teramat sangat. Sampai di usianya yang sudah lanjut, saudara kesal Tuhan, dia tetap tidak percaya Tuhan. Suatu hari ada kebaktian kebangunan rohani di daerah Norwegia yang dilayani oleh seorang pria dari Afrika, saudara kesal Tuhan. Dia berapi-api, dia melayani Tuhan. Dan dia ingat kekasihan Tuhan, seorang misionaris yang telah memberitakan Injil di Afrika. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dia ingat bahwa waktu dia kecil dia disampaikan berita Injil. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akhirnya orang Afrika ini, saudara Tuhan, saat dia ada di Norwegia, dia mencari bapak penginjil itu, saudara Tuhan. Dia cari.
akhirnya ketemu. Cuma sang misionaris, mantan si misionaris ini sudah terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa. Saat bertemu, sudah bersama Tuhan, orang kulit hitam ini berkata, "Bapak, kenalkah saya? Berapa puluh tahun yang lalu Bapak yang memberitakan Injil kepada saya. Sekarang saya sudah bertobat dan sekarang saya menjadi pemberita Injil." Orang tua ini tidak bisa berkata apa-apa. Dia cuma bisa mencucurkan air mata. Saudara-saudara Tuhan, seringkali kita melihat bahwa keinginan kita itu yang kelihatan. Pelayanan pengennya langsung besar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk. Kalau mengutip di dalam Mazmur, kita masuk di dalam lembah bayang-bayang maut. Tuhan izinkan kita untuk masuk di dalam lembah bayang-bayang maut. Pertanyaannya adalahkah kita setia sampai akhir atau tidak? Saudara Kristen Tuhan, seperti Habakuk, saudara Kristen Tuhan, di tengah-tengah dia keputusasaannya, dia mencari Tuhan di tempat yang maha tinggi. Daud juga sama, di tengah-tengah keterpurukannya, di tengah-tengah posisinya terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apakah saat ini saudara dan saya juga mau belajar mencari Tuhan atau tidak? Seringkali kita ini tidak bisa move on, kita tidak bisa maju karena kita ini sudah, otak kita ini sudah diberikan konsep kalau orang yang berhasil banyak uang, kalau pelayanan yang berhasil jemaatnya banyak, kalau pelayanan berhasil itu diurapi banyak orang yang sembuh dari sakit penyakit. Tidak selalu demikian. Seperti khotbah saya minggu lalu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada proses dan ada instan. Seringkali orang memilih, khususnya orang Kristen memilih instan. Contoh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat di kawin di Kana, saat air dicedokkan ke dalam tempayan berubah menjadi anggur. Itu mujizat Tuhan karena sabdanya itu menjadi anggur. Tetapi anggur yang sama juga Tuhan berikan, dikatakan bahwa air turun dari langit jatuh ke bawah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan itu menghasilkan buah anggur, dan buah anggur itu diproses dan diperas diminum. Sama-sama anggur, tetapi dua hal yang berbeda. Satu instan, mujizat, satu melalui proses. Kalau saya mau tanya saudara Tuhan, saudara lebih pilih mana? Punya wine dari toko atau punya wine dari proses? Kebanyakan pasti kita akan berkata jujur, tentulah Pak Pendeta, saya pengen yang beli. Tetapi saudara Tuhan, seringkali Tuhan izinkan untuk kita masuk di dalam proses itu. Sebab dengan kita masuk di dalam proses, itu akan memunculkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Saya tidak menyepelekan mujizat, saudara. Sampai hari ini saya percaya mujizat, dan saya masih mengalami mujizat. Banyak mujizat yang saya alami. Dan itu saya tidak berkata itu kebetulan, tetapi itu saya berkata mujizat. Tetapi Tuhan menginginkan proses di dalam kehidupan kita untuk menerima hasil. Karena apa? Dengan kita memiliki proses, maka karakter Kristus itu akan muncul. Saya akan ulangi seperti dalam khotbah yang minggu lalu. Tahukah saudara bahwa Daud setelah dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, sebetulnya dia berhak untuk mengambil posisi raja. Tetapi tahukah saudara, untuk Daud betul-betul duduk di posisi raja, Daud harus menunggu 7 tahun. Dan 7 tahun itu bukan hal yang enak. Dia dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh oleh Saul.
Tetapi setelah 7 tahun saudara Tuhan, Daud menjadi raja. Sampai hari ini Alkitab atau sejarah membuktikan bahwa tidak ada orang raja Israel yang seperti Daud. Tidak ada. Karena mempunyai karakter. Contoh yang lain adalah Musa, saudara Tuhan. Musa saat dia mau memimpin bangsa Israel keluar, itu butuh waktu yang lama. Pada usianya yang ke-40 tahun, Musa itu dididik di istana Mesir. Dengan makanan-makanan yang enak, dengan pendidikan kelas 1, dengan fasilitas sudah kelas 1 semuanya. Kalau saat itu di usianya yang 40 karena peristiwa dia melihat orang Ibrani atau orang Yahudi itu dianiaya dan dia membunuh orang Mesir itu, saat itu sebetulnya sangat mumpuni. Bahasa sekarang mumpuni kalau Musa itu bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia punya pangkat tinggi, punya pengetahuan, punya kemampuan, dia bisa keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi tidak, saudara Tuhan. Apa yang dialami oleh Musa? Tuhan membawa Musa ke padang rumput untuk mengembalakan kambing domba selama berapa tahun? 40 tahun. Bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang, 40 tahun. Setelah umur 80 tahun, baru disitulah Musa dengan kakaknya Harun membawa keluar bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Dan Alkitab mencatat, memberitahu kepada saudara dan saya bahwa tidak ada orang di muka bumi ini yang hatinya selembut daripada Musa. Tidak ada. Proses akan menghasilkan karakter. Siapa yang tidak senang kalau kita membuka gereja saat ini penuh? Yang saya sampaikan waktu minggu lalu, seperti kita lagi nonton film di box office, filmnya Andre. Tapi Tuhan tidak selalu menginginkan itu. Mujizat instan baik, mujizat proses juga baik. Jadi jangan kita alergi. Kalau doa nggak dijawab, kayaknya Tuhan kurang mantap deh. Kayaknya Tuhan kurang oke. Kita harus merangkul mujizat yang instan, mujizat yang berproses juga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Habakuk percaya bahwa Tuhan akan menjawab pertanyaan dan pergumulannya. Kita lihat ayat yang keempat dari pasalnya kedua. Habakuk 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, Tuhan tidak datang dengan jawaban saudara-saudara. Tuhan tidak datang dengan penjelasan. Tetapi Tuhan menegaskan satu prinsip yang mendasar. Bahwa orang benar akan hidup oleh percaya. Orang benar. Saudara dan saya adalah orang benar karena kita sudah dibenarkan melalui kita percaya bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu menyelamatkan hidup kita. Kita menjadi orang benar. Orang benar itu akan hidup oleh percaya. Bukan karena melihat saudara-saudara Tuhan, tetapi karena percaya di tengah-tengah malam yang gelap ini hati Tuhan tetap tertuju kepada umatnya. Adakah kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik saat ini? Saat ini situasinya jujur, banyak orang mengatakan tidak dalam kondisi baik-baik. Tetapi apakah kita mau tetap percaya bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang ada di tengah-tengah kita.
Ketika kita belum bisa melihat tangan Tuhan, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya kepada hatinya, pada hati seorang Bapa. Dan di dalam pelayanan di dunia, Tuhan Yesus menggambarkan Bapa seperti apa yang memelihara kehidupan kita. Bapa yang memelihara burung di udara, saudara. Bapa yang mendanani bunga yang ada di taman. Dan kita lebih berharga daripada burung dan bunga, bukan? Kita ini lebih berharga daripada burung dan bunga. Ya, ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, kita sedang diajak untuk percaya pada hati Tuhan, percaya pada hati Bapa. Itulah yang digambarkan Yesus seperti seorang Bapa yang tentu sangat mengasihi anak-anaknya. Adakah saat ini kita mempercayakan hidup kita kepada hati Bapa? Dalam pergumulan kita juga saat ini, saudara-saudara Tuhan, di mana kesulitan uang terjadi di mana-mana, dan kita belum melihat perubahan sedikit pun situasinya menjadi lebih baik. Adakah kita mau percaya kepada Tuhan? Dalam situasi seperti ini, dengan tanya yang ada di dada, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya pada hati Bapa. Mungkin saat ini kita di dalam kehidupan yang tidak kurang baik. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Saat kita pergi ke tempat di mana tidak ada sesuatu pun yang bisa menolong kita, ingat, Tuhan menolong saudara dan saya. Terkadang-kadang jalan Tuhan itu kita tidak bisa selami, saudara-saudara Tuhan. Jalan Tuhan itu kita tidak bisa pahami. Sebagai contoh, saudara-saudara Tuhan, kalau kita lagi pergi ke suatu daerah, kita nggak tahu jalannya. Biasanya kita minta bantuan apa? Google Map atau Waze. Nah, ini yang ceritanya cukup lucu. Kalau kita menggunakan bantuan Google Map atau Waze, itu kadang-kadang kita dibawa ke tempat yang aneh-aneh. Tempatnya sempit lah, lewatin gang lah, kadang-kadang harus lewatin kali. Betul, aku betul pengalaman. Saya pernah waktu ke daerah Pekalongan, waduh macet tuh di jalan apa situ. Wah, saya dibawa kemana nih, ke hutan, saudara Tuhan. Itu kadang-kadang tidak mengenakan. Kita juga sama dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita dibawa oleh Google Maps-nya Tuhan atau Waze-nya Tuhan. Kita masuk di dalam situasi yang tidak enak. Tetapi saudara Tuhan, di tengah-tengah situasi yang gak enak itu, kita akhirnya pasti sampai. Kalau kita ikutin Google Maps atau kita ikutin petunjuk dari Waze, pasti kita akan sampai. Walaupun kita pasti banyak protes di dalam mobil. Waduh, ini Waze ini keterlaluan, ini si Maps ini keterlaluan, si Google ini. Tapi kalau kita ikutin, pasti kita akan sampai. Kadang-kala kita harus mengikuti rute-rute yang tidak biasa kita lewati. Melewati jalan rusak, jalan sempit, rencana yang berubah, yang tidak sesuai dengan rencana awal, bisnis yang tidak berjalan, kondisi yang bisa membuat kita marah, kecewa, karena kita belum melihat tangan Tuhan bekerja. Padahal saudara-saudara Tuhan, ketika kita melihat tangan Tuhan bekerja, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya kepadanya. Sama, saat kita buka Google, kita buka Waze, dibawa kemana-mana, intinya lu percaya kan nih sama gua nih? Pasti ujungnya sampai, pasti sampai. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan. Saat ini kita belum tahu kapan kesulitan ekonomi global ini akan berakhir, dan kita tidak tahu akan seberapa buruknya dampaknya.
Tapi satu hal yang kita tahu, hidup yang tidak lepas dari pemeliharaan tangan Bapa kita yang di surga. Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Amin. Itu satu hal yang Tuhan pastikan kepada kita. Kalau kita menyerahkan diri, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memimpin kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Saya undang musik. Kita nyanyikan pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Kita persiapkan hati kita. Bagaikan tanah kering saat ini, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Izinkan Tuhan berkarya di dalam hidupmu saat ini, membasahi hidupmu bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, Tuhan. Oh haleluya, haleluya. rindu selalu Hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku. amin, amin Tuhan. Memulihkan jiwamu, Hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan. Mari katakan sama-sama, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulih. Sekali lagi sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. ya Tuhan, membasahi kami, basahilah kami Tuhan Di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan, pulihkanku, pulihkan, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus ini. Layakkanlah kami Tuhan, sucikan kami, hati kami Tuhan ampuni, hati kami yang berdosa Tuhan ampunilah.
terima kasih. Ya Tuhan, di hadapan kami tersedia roti dan anggur Tuhan. Biar sebelum kami makan dan minum, Tuhan boleh mengampuni kami, supaya kami boleh berlayak makan dan minum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, supaya saat kami makan dan minum, hanya berkat Tuhan saja yang turun atas hidup kami. Hanya berkat Tuhan saja mengalir dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang kami perlukan ya Tuhan. Saat ini kami membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, lihat umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mungkin saat ini kami seperti Habakuk. Banyak pertanyaan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu Tuhan. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima anggur dan roti. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah sedang untuk bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita memegang roti di tangan kanan kita. Angkatlah tinggi sebelum kita memakannya. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang cawan di tangan kananmu dan angkat tinggi sebelum kita meminumnya. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur pada Dia. Haleluya. 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 Syukur.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami diizinkan makan dan minum sehidangan bersama dengan Engkau Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikanlah penyertaan-Mu Tuhan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan buat perjamuan kudus pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan. Nanti saya minta petugas kolektor untuk maju ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Sebentar Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami yang kami berikan bisa menjadi berkat buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan sendiri yang menyertai, melindungi, dan memelihara kami semua, baik usaha kami, pekerjaan, studi, dan kegiatan apapun yang saat ini jemaat melakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house, this is your home. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara sekalian. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Boy Liwando dari GBI Teluk Buang Jakarta. Dan di minggu depan saya tidak ada di tempat, saya akan melayani di GBI Palmerah Jakarta ya. Jadi Pak Boy ada di tempat ini, saya ada di Jakarta di Palmerah. Sudah serahkan Tuhan. Doa malam setiap hari Kamis jam 7 malam. Tetapi kita sudah sepakat waktu Kamis yang lalu kita akan mengadakan doa puasa setiap Kamis kedua dan akan dimulai Kamis ini ya. Jadi doa puasa masing-masing, nanti kita berbuka bersama jam 6 di tempat ini ya. Nanti gereja akan menyediakan makanan untuk berbuka puasa ya. Jadi saudara Tuhan, mulai bulan depan Kamis kedua dan minggu ini dimulainya kita akan berdoa puasa, kita berdoa untuk gereja. Nanti pokok-pokok doanya akan di-share saudara Tuhan. Dan setiap minggu pertama mulai minggu depan, mulai bulan depan kita akan ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih setelah ibadah ya. Jadi mulai bulan depan kita akan adakan perjamuan kasih. Setelah pulang kita makan-makan sambil kongko-kongko, sambil ngobrol-ngobrol saudara Tuhan. Hari ini
musiknya single keyboard karena mendadak banyak yang berhalangan ya. Mas Amin dia harus pulang ke Jawa karena ada keperluan mendesak. Aldi buang-buang air. Tani yang main drum anaknya sakit, pertama yang besar ya, terus kedua yang kecil ya, berurutan, jadi tidak bisa melayani minggu ini secara mendadak. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran saudara, tentunya buat persembahan dan persepuluhan saudara yang sudah diberikan kepada Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan menyanyikan pujian besar anugerah. Penyertaan Engkau hingga saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat persembahan, persepuluhan yang kami sudah berikan kepada Engkau. Biar Tuhan untuk pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Tuhan memberkati jiwa-jiwa Tuhan yang hadir pada hari ini dengan berkat dan berkelimpahan daripada Tuhan. Pada saat ini hamba mau berdoa khusus Tuhan bagi yang tidak hadir Tuhan karena berhalangan. Untuk Mas Amin yang tadi pagi jam 9 harus pulang Tuhan ke rumah kampung halamannya karena urusan yang mendesak Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan anakmu ini Tuhan. Buat saudara Aldi juga yang buang-buang air Tuhan. Biarlah hamba berdoa Tuhan sesuai dengan firman berkata melalui bilur-bilurmu kami disembuhkan. Tuhan boleh menjamah saudara Aldi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan dia Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk anak-anak daripada saudara Tami Tuhan yang sakit ini saat sedang panas Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus seperti Tuhan juga menyembuhkan Tuhan orang yang sakit panas Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan maupun juga jemaat Tuhan yang lain yang tidak hadir pada hari ini karena berhalangan Tuhan. Kalau ada yang sakit biar Tuhan boleh menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan Tuhan boleh menjawab mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik itu di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, juga baik saat engkau masuk maupun saat keluar rumahmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.